Lalu sekarang apa yang sedang kulihat di waktu pelajaran masih berlangsung? Melinda dan Selin saling pandang gelisah. Bukan itu. Tadi karena Matty bilang lapar, jadi kami, Kok bawa-bawa gue sih? Gue kan enggak bilang gitu. Serobot Matty tak mau terlibat. Aduh Nyet, diem dong. Kali ini aja lo tolongin kita. Panik Melinda memberi kode. Apaan sih? Lagian kenapa si Felix harus begitu emosian begini? Melinda dan Selin, bulan lalu kalian baru saja dapat surat peringatan kedua. Dan kalau kepergok melanggar sekali lagi, setidaknya kalian akan mendapatkan skos juga pemanggilan orang tua. Ucapan sarkastik dan tekanan intimidasi dari pria tampan itu membuat kedua gadis bernama Melinda dan Selin yang biasanya selalu cerewet tak mau kalah itu seketika tertegun diam. Matty segera bangkit berdiri tepat saling berhadapan dengan lelaki tersebut. Niat hati untuk menghadang arah pandang Felix, namun sayang tubuh dia kalah tinggi. Karena tubuh si Felix begitu tinggi sampai dirinya hanya sebatas dada. Felix, apa yang lo omongin sih? Tegur Matty mencoba menghentikan lelaki tersebut yang akan mencerca temannya lagi. Akan tetapi amarah Felix sudah meluap, dia masih menatap intimidasi pada kedua gadis yang sebagai temannya si Matty. Ini baru mulai semester 1, tapi kalian sudah mendapatkan 2 surat peringatan. Apa segitu sukanya kalian melihat wajah wakil kepala sekolah kita? Karena tak mau ada perkelahian juga hukuman yang akan melibatkan pihak sekolah. Segera Matty memegang lengan si Felix. Hei, sudah cukup, ucap dia dengan nada suara cukup keras. Yang seketika Felix tiba terdiam sejenak dan menatap ke arahnya. Lo kenapa sih? Datang-datang langsung ngajak ribut gini. Felix hanya diam masih menatap pada gadis di hadapannya. Tiba-tiba Alan memegang sebelah lengan Matty yang kosong dan ikut ke dalam perselisihan. Matty, tenanglah, kamu bisa serahkan ini padaku. Hah? Bingung Matty menoleh ke arah si Alan seiring pegangannya di tangan si Felix terlepas. Tidak kak, ini masalah teman-temanku, jadi biar aku saja yang urus ini. Sialan. Tawa pahit dan umpatan Felix sembari menyuga rambut ke belakang. Emosi dia sudah membeludak panas dalam dada saat melihat ada tangan yang memegang si Matty. Sekarang dia berani menyentuhnya. Secara kasar Felix mencekal tangan Matty yang kosong dan menariknya hingga tubuh gadis itu pun tertubruk merapat ke arahnya. Aduh, hei! Terkejut Matty akan tindakan dadakan tersebut. Seorang OSIS yang sengaja melindungi si pelanggar harus siap-siap menerima sanksi berat dari perbuatannya. Setelah habis pelajaran, kumpul di ruangan OSIS. Kemudian setelah mengatakan hal tersebut, Felix langsung berbalik pergi seraya menyeret tangan si Matty. Felix, apa-apaan sih? Lepasin gue. Oceh Matty yang berusaha mengimbangi langkah kaki lelaki yang menariknya. Diam dan ikuti saja gue, kata Felix dengan terus berjalan cepat tanpa melihat ke belakang lagi. Gue akan ikuti lo, tapi lepasin tangan gue. Namun Felix yang sudah dikuasai oleh api cemburu tetap mengabaikan ocehan gadis itu. Dan terus berjalan menuruni anak tangga dengan tangan masih saja mencekal lengan si Matty yang tampak terlihat kesusahan mengikutinya. Dan ketika baru saja melewati 1 tingkat tangga, langkah Felix terhenti tepat di dasaran yang menuju tangga berikutnya. Dia mendorong tubuh gadis itu ke dinding sampai menempel, lalu mencekal kedua lengan si Matty untuk memerangkapnya agar tidak bisa bergerak kemana-mana. Lo, pekik Matty menatap netra Hazel yang dingin dan tajam tepat di hadapannya. Apa-apaan ini? Lepas.
Dengan kuat Felix menyatukan kedua lengan gadis itu untuk dicekal oleh satu tangannya dan mengangkat ke atas kepala. Apa yang lo lakuin? Lepasin gue. Oceh Meti kaget akan perlakuan si Felix yang tidak biasa. Juga sedikit takut akan tatapan dingin dan tajam dari Netara Hazel yang sedang menatapnya itu. Dia kenapa sih? Inikah yang namanya atlet taekwondo? Pegangannya bisa sekuat gini, sampai-sampai gue sulit bergerak. Lo kenapa begini sama gue? Ralat, sama teman-teman gue juga. Kenapa lo datang tiba-tiba langsung main hakim sendiri begini? Tanpa mau mendengar penjelasan dari kita. Kita kemari juga bukan karena bolos kok. Karena guru pelajaran hari ini nggak masuk. Makanya kami ke atas. Jadi lo jangan main lapor-laporin aja teman gue. Mereka kagak salah. Yang seharusnya kena laporin itu guru. Udah nggak masuk tapi nggak ngasih tugas sama sekali. Ocehan Meti mengeluarkan unek-unek dalam hatinya. Namun malah dibalas keterdiaman si Felix yang masih tetap dengan tatapan tajam dan bibir rapatnya. Kenapa lo diem aja? Tadi aja lo ngebacot ini itu depan teman gue. Dan Felix masih saja diam dengan posisinya. Jadi lo mau pura-pura nggak dengerin gue, Kesal Meti membalas tatapan dingin itu dengan tatapan tajam kekesalan. Kalau gitu lepasin gue. Cetus Felix merundukkan kepala hingga jaraknya sangat dekat dengan wajah cantik gadis itu. Lo tidak tahu betapa cemburunya gue saat dengan polosnya lo memasukkan sumpit itu ke mulut lo. Padahal lo tahu kalau itu sudah menyentuh lidah si sialan. Betapa dibuat panasnya hati gue saat tangan si brengsek itu menyentuh kulit lo. Gue benar-benar tidak bisa sedikit saja meleng memperhatikan pergerakan dan tindakan lo. Meti Marcella, ucap Felix berat dan serak. Apa tiba-tiba memanggil nama lengkap gue? Felix menempelkan dahinya ke dahi gadis itu sehingga pandangan mata mereka berdua saling terkunci dan sangat dekat. Seharusnya lo chat gue dulu sebelum keluar kelas. Mungkin gue gak akan menyaksikan kejadian tadi. Ucapan Felix terjeda sejenak, dia menangkup sisi wajah Meti dengan tangan lainnya. Sial. Umpatan dia sembari mengusap bibir merah dan lembab Meti. Aku ingin menghapusnya. Lo kan... Ucapan si Meti tercekat di tenggorokan saat ibu jari Felix menyentuh giginya hingga mulut dia terbuka. Hei! Melotot Meti dan memalingkan muka ke samping untuk menghindari sentuhan jemari si Felix yang semakin liar di mulutnya. Lo kenapa sih? Kali ini Felix mencengkram dagu gadis itu dan menempelkan kembali keningnya hingga jarak wajah mereka amat dekat. Sampai deru napas keduanya saling terasa menerpa kulit. Sialan, lo bikin gue gila kecang. Ucap dia sembari memejamkan mata.